Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Randa A.A. Saraswati MPD, yang terhormat Bapak Sofyan Hendrayan MPD, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah pengantar filsafat pendidikan, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang aliran filsafat idealisme. Perkenalkan, saya Srika Anggelia Alvareza dengan NPM 205060141. Di sini saya sebagai moderator. Sebelum penyajian materi, saya akan menyampaikan sedikit pengantar terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh penyaji. Sebelumnya, apa yang teman-teman pikirkan tentang aliran filsafat idealisme? Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophos. Philo berarti cinta dan sophos berarti kebijaksanaan. Filsafat merupakan induk dari segala ilmu, karena di dalamnya mencakup segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Dalam ajaran filsafat merupakan hasil pemikiran seseorang secara mendalam dalam memecahkan suatu masalah. Tentu akan muncul perbedaan-perbedaan, walaupun masalah yang dihadapi sama. Perbedaan inilah yang akan melahirkan berbagai aliran-aliran filsafat. Dan pada diskusi kali ini, kami akan membahas salah satu aliran dalam filsafat, yaitu aliran idealisme. Pertama, pengertian dan bentuk aliran idealisme oleh Saudari Vicky. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian aliran filsafat, idealisme, dan bentuk-bentuk idealisme. Aliran filsafat yang memandang bahwa akal dan nilai spiritual adalah hal yang fundamental yang ada di dunia ini. Pemahaman yang berpendapat bahwa pengetahuan itu tidak lain daripada kejadian dalam jiwa manusia. Sedangkan kenyataan yang diketahui manusia itu terletak di luarnya. Aliran idealisme memandang serta menganggap bahwa yang nyata hanyalah ide. Ide sendiri selalu tetap atau tidak mengalami perubahan serta penggeseran. Yang mengalami tidak dikategorikan ide. Plato yang memiliki filsafat beraliran idealisme yang realistis mengemukakan bahwa jalan untuk membentuk masyarakat menjadi stabil adalah menentukan kedudukan yang pasti bagi setiap orang dan setiap kelas menurut kapasitas masing-masing dalam masyarakat dan secara keseluruhan. Bentuk-bentuk idealisme. 1. Idealisme aktif, yaitu inspirasi-inspirasi baru yang bisa dilakukan dalam realitas. 2. Idealisme pasif, yaitu idealisme yang hanya semu, tidak pernah bisa diwujudkan, bersifat utopis saja. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke Terima kasih kepada Saudari Vicky. Selanjutnya, tokoh-tokoh aliran filsafat idealisme oleh Saudari Resti. Baik, di sini saya akan menjelaskan tokoh-tokoh aliran filsafat idealisme. Yang pertama ada Plato. Menurut Plato, kebaikan merupakan hakikat tertinggi dalam mencari kebenaran. Menurut Plato juga, memimpin budi manusia dalam menjadi contoh bagi pengalaman siapa saja yang telah mengetahui itu. Manusia akan mengetahui jalan yang pasti sehingga dapat menggunakannya sebagai alat ukur, mengklarifikasi, dan menilai segala sesuatu yang dialami. Dan yang kedua ada Immanuel Kant. Ia menyebut filsafatnya idealis transendental atau idealis kritis, di mana paham ini menyatakan bahwa isi pengalaman langsung yang kita peroleh tidak dianggap sebagai miliknya sendiri, melainkan ruang dan waktu adalah forum intuisi kita. Jadi, dengan demikian, ruang dan waktu yang dimaksud adalah sesuatu dapat membantu kita untuk mengembangkan intuisi kita. Yang ketiga ada Pascal. Filsafat yang bisa melakukan apa saja, namun hasilnya tidak akan pernah sempurna, karena sehebat apapun manusia berpikir, ia tidak akan mendapatkan kepuasan karena manusia mempunyai logika yang kemampuannya melebihi dari logika itu sendiri. Lalu,
Yang keempat ada die Gefechte. Filsafatnya disebut dengan Wissenschaftliche. Wissenschaftliche bisa disebut juga dengan ajaran ilmu pengetahuan. Secara sederhana, manusia memandang objek, benda-benda, dan inderanya. Manusia berusaha mengetahui yang dihadapinya dalam hidupnya. Dan yang terakhir, yang kelima, VWS Scaling. Maksud dari filsafat scaling adalah yang pasti dan bisa diterima akal adalah sebagai identitas murni atau indiferensi, yaitu antara yang subjektif dan objektif sama atau tidak ada perbedaan. Seperti alam sebagai objek dan jiwa sebagai subjek, keduanya saling berkaitan. Baik, seperti itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam menjelaskan materi tersebut. Terima kasih atas. Terima kasih kepada Saudari Resti. Implikasi aliran filsafat idealisme. Filsafat dan pendidikan memiliki hubungan yang harmonis. Sebagai contoh, sejumlah aliran filsafat dapat dihubungkan sedemikian rupa menjadi filsafat pendidikan. Realisme dan pendidikan dapat menjadi filsafat pendidikan realisme. Pragmatisme dan pendidikan menjadi filsafat pendidikan pragmatisme, serta idealisme dan pendidikan menjadi filsafat pendidikan idealisme. Filsafat pendidikan idealisme dapat ditinjau dari 3 cabang filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Cabang ontologi yaitu mengenai perubahan atas teori umum mengenai suatu hal. Teori ini menyatakan bahwa idealisme menyatakan bahwa kenyataan dan kebenaran itu pada hakikatnya adalah ide-ide atau hal-hal yang berkualitas spiritual. Oleh karena itu, hal pertama yang harus ditinjau pada peserta didik adalah pemahaman sebagai makhluk spiritual dan mempunyai kehidupan yang bersifat ontologis dan idealistik. Yang kedua, aspek epistemologi. Aspek ini membahas mengenai pengetahuan yang menuntut kehidupan manusia pada kehidupan yang lebih mulia. Pengetahuan tersebut tidak semata-mata terkait pada hal-hal fisik, melainkan mengutamakan yang bersifat spiritual. Dan yang terakhir adalah aspek aksiologi yang membahas mengenai nilai. Aspek ini menempatkan nilai pada dataran yang bersifat tetap dan idealistik. Artinya, pendidik hendaknya tidak menjadikan peserta didik terombang-ambing oleh sesuatu yang bersifat relatif dan temporer. Adapun untuk penerapan aliran filsafat idealisme terhadap pendidikan akan disampaikan oleh Saudari Syifa. Kepada Saudari Syifa dipersilakan. 1. Peserta didik atau anak didik. Aspek yang paling penting dari peserta didik adalah inteleknya yang merupakan akal pikir mikrokosmik. Pada dataran akal pikirlah usaha serius pendidikan harus diarahkan, karena pengetahuan yang benar dapat dicapai hanya melalui akal pikir. 2. Pendidik atau guru. Peran guru adalah menjangkau pengetahuan tentang realitas dan menjaga keteladanan etis. Ia adalah panutan bagi para murid untuk diikuti baik dalam kehidupan intelektual maupun sosial. Syarat untuk menjadi guru yang ideal. 1. Mewujudkan budaya dan realitas dalam diri anak didik. 2. Menguasai kepribadian manusia. 3. Bergaul secara wajar dengan anak didik. 4. Membangkitkan hasrat anak didik untuk belajar. 5. Mengupayakan lahirnya bagi budaya dari setiap generasi. 6. Sadar bahwa secara manfaat moral dari pengajaran terletak pada tujuan yang dapat. 3. Kurikulum. Kurikulum adalah organ materi intelektual atau disiplin keilmuan yang bersifat ideal dan konseptual. Sistem konseptual yang bervariasi tersebut menjelaskan dan didasarkan pada manifestasi khusus dari yang absolut. 4. Metode pengajaran.
Metode pengajaran dalam pandangan idealisme salah satunya adalah penyampaian melalui uraian kata-kata, sehingga materi yang diberikan ke anak didik terkesan verbal dan abstrak. Atas dasar itu, maka idealisme rupanya kurang punya gairah untuk melakukan kajian-kajian yang langsung, bersentuhan dengan objek fisik. Karena dalam pandangannya, kegiatan-kegiatan tersebut berkaitan dengan bayang-bayang indrawi. 5. Tujuan pendidikan daripada realitas puncak. Tujuan pendidikan menurut idealisme adalah mendorong anak didik untuk mencari kebenaran. Mencari kebenaran dan hidup dalam kebenaran tersebut berarti bahwa individu-individu pertama kali harus mengetahui kebenaran tersebut. Pendidikan idealisme mempunyai tujuan yaitu merubah pribadi untuk menuju Tuhan, bersikap benar dan baik. Sementara itu, Alim Maksum mengatakan bahwa tujuan pendidikan idealisme adalah membentuk anak didik agar menjadi manusia yang sempurna, yang berguna bagi masyarakatnya. Ia mengutip Bramelt bahwa pendidikan adalah self-development of man as spiritual substance. Hubungan aliran filsafat idealisme dalam pendidikan. Aliran idealisme terbukti cukup banyak berpengaruh dalam dunia pendidikan. William T. Harris adalah salah satu tokoh aliran pendidikan idealisme yang sangat berpengaruh di Amerika Serikat. Idealisme berpusat tentang keberadaan sekolah. Aliran inilah satu-satunya yang melakukan oposisi secara fundamental terhadap naturalisme. Pendidikan harus terus eksis sebagai lembaga untuk proses permasyarakatan manusia sebagai kebutuhan spiritual dan tidak sekedar kebutuhan alam semesta. Sedangkan tujuan pendidikan idealisme bagi kehidupan sosial adalah perlunya persaudaraan antar manusia. Sedangkan tujuan secara sintesis dimaksudkan sebagai gabungan antara tujuan individual dengan sosial sekaligus yang juga terekspresikan dalam kehidupan yang berkaitan dengan Tuhan. Guru dalam sistem pengajaran menurut aliran idealisme berfungsi sebagai berikut. Guru adalah personifikasi dari kenyataan anak didik. Artinya, guru merupakan wahana atau fasilitator yang akan mengantarkan anak didik dalam mengenal dunianya lewat materi-materi dalam aktivitas pembelajaran. Guru harus seorang spesialis dalam suatu ilmu pengetahuan dari siswa. Artinya, seorang guru itu harus mempunyai pengetahuan yang lebih daripada anak didik. Guru haruslah menguasai teknik mengajar secara baik. Artinya, seorang guru harus mempunyai potensi pedagogik, yaitu kemampuan untuk mengembangkan suatu model pembelajaran, baik dari segi materi dan yang lainnya. Guru haruslah menjadi pribadi yang baik, sehingga disegani oleh murid. Artinya, seorang guru harus mempunyai potensi kepribadian, yaitu karakter dan kewibawaan yang berbeda dengan guru yang lain. Guru menjadi teman daripada para muridnya. Artinya, seorang guru harus mempunyai potensi sosial, yaitu kemampuan dalam hal berinteraksi dengan anak didik. Kesimpulannya adalah bahwa idealisme adalah aliran filsafat yang memandang bahwa akal dan nilai spiritual adalah hal yang fundamental. Pola pikir yang diajarkan dalam filsafat idealisme berpusat pada idealisme. Pengajaran tidak sepenuhnya berpusat dari anak atau materi pelajaran, juga bukan masyarakat, melainkan berpusat pada idealisme. Maka tujuan pendidikan menurut paham idealisme terbagi atas 3 hal tujuan, yaitu untuk individu, tujuan untuk masyarakat, dan campur antara keduanya.
Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Mari kita ucapkan alhamdulillah, semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan di hati teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.